akan kehilangan saya. Walaupun saya tahu ini hanya sementara. Tapi tetap saja ya Allah. Saya nggak bisa menemani mereka lagi seperti sekarang. Astagfirullah. Sebaiknya saya sekarang sholat isya dulu. Biar hati ini lebih tenang. Lo ya ini makanannya. Ini banyak banget lagunya. Udah jangan kasih berita yang... Dodin lo. Kan berantem lagi. Udah mendingan berdoa daripada berantem. Tangannya habis makan pepes beda, mulut gua ditekep. Mudah-mudahan Pak Al nggak difitnah, itu dari fitnah namanya. Dulu jangan ngomongin aja, yang penting kita doa nih supaya Pak Bosnya nggak apa-apa, nggak ditahan. Pak Indra. Tahu tuh Mario tuh jahat banget jadi orang. Lu yang banyak ngomongnya. Saudara dia nih. Pak Indra ngalah sama orang tua sekali-sekali. Tahu udah tua masih marah-marah. Astagfirullahaladzim. Udah nih. Gua bakal tua juga mateng. Lu muda dikelosoin. Bagus. Ini baru permulaan dari kita. Tunggu pembahasan selanjutnya dari kita, Aldebaran yang terhormat. Sebenarnya apa yang Sheryl lakukan? Aku jadi curiga. Kalau bebasnya Al ini justru bagian dari skenario penjebakan Al. Om Mario selalu bilang kita harus memanfaatkan situasi apapun demi keuntungan kita. Tapi sangat disayangkan, Pak Mario harus seperti ini. Sekarang saatnya kita balas balik Aldebaran. Ini jalan kita untuk membalaskan dendam Pak Mario kepada Al. Ki, ini Al belum menghubungin saya juga loh. Saya khawatir sekali sih. Jam segini juga. Kiki juga takut kalau masalah kenapa-napa, Bu. Iya, lagi pula itu terlibat masalah apa sih sampai harus ke kantor polisi segala ya. Ibu nggak pengen coba cari tahu ke siapa gitu Bu info Mas Al. Nggak mungkin saya nanya ke Randy juga pasti Randy nggak akan jawab ya kan. Saya telepon Al juga nggak diangkat-angkat dari tadi. Belum selesai kan urusannya. Bu, anak-anak udah tidur, Bu. Udah tidur ya? Iya. Gimana ya Ki, Mir? Masa Pak Riza nggak bisa dihubungin sih Mbak? Belum makan juga. Makin gak ada berita saya tuh makin cemas. Waalaikumsalam Mas Randy. Pak Randy. Terus gimana? Apa sih? Apa senyum-senyum? Apa yang terjadi? Iya, maksudnya kenapa kamu bisa jadi kamu yang di interview masalah sama Ustadz ini? Semua berawal dari aku punya tujuan untuk menangkap Mario karena Mario itu menaruh mata-mata di perusahaanku. Mata? Gimana? Mata-mata di perusahaan? Ya. Jadi Siapa mata-mata? Mario itu bertemu dengan mata-matanya dia ini untuk mengcopy file. Cuman waktu pas aku sempat mendatangi untuk menyergap, ya begitulah kejadiannya cepat banget lah. Mbak, kita ngapain ya di sini? Saya lagi nunggu orang. Sebentar lagi orangnya datang kok. Aneh. Maaf, saya harus buru-buru kesini. Soalnya takut ada yang ngikutin. Boleh? Makasih. Ya. Setelah ini kamu ikutin perintah saya untuk pergi dan sembunyi. Sampai saya hubungin kamu lagi, oke? Oke, baik. Kalau gitu semoga Pak Mario cepat sembuh ya. Saya pamit dulu ya. Apa orang ini mata-mata di kantor Pak Al? Aku harus cari tahu tentang dia. Dia bisa jadi saksi kunci yang meringankan Al. Aku harus ikutin dia sekarang. Mbak Shirley, kalau gitu saya pamit juga ya. Permisi. Bu Marsha. Kita harus tetap dalam rencana awal kita ya. Kita harus membuat event tandingan untuk melawan eventnya Pak Al. Kita harus hantam mereka dari berbagai sisi. Iya, saya setuju sekali. Kita nggak boleh kasih dia nafas. Ya, nih, gunakan ini untuk misi kita balas dendam. Oke Mbak, saya akan pergunakan ini sebaik mungkin. Oke?
Saya pamit dulu ya, Mbak. Ya dimintai keterangan lah sama polisi. Cuman statusku belum jadi tersangka, aku masih saksi. Ya ini sih, Mama tuh khawatirnya. Gimana kalau tiba-tiba, ya nggak tahu kan kamu tadi cerita katanya Mario ini licik. Takutnya nanti kamu yang disudutkan, dia melakukan berbagai macam cara, jadi akhirnya kamu yang menjadi tertuduh. Mama tenang aja udah. Mama tenang. Mario bisa ngapain juga mah. Kondisinya juga lagi di rumah sakit. Tapi nggak tahu anak buah yang lainnya. Itu dia sih. Mau cuma mikirin aja kalau kamu kenapa-napa terkasihan anak-anak. Udah itu aja sih. Udah mama nggak usah mikir terlalu jauh. Tuh buktinya aku masih di sini kan, nggak kemana-mana. Ya. Iya. Aku nggak salah kok. Aku nggak salah. Aku akan cari buktinya. Oke. Mau percaya sama kamu ya. Ya. Sekarang daripada kita memikirkan sesuatu yang buruk-buruk nih, mendingan kita berpikir solusinya kan. Ya, betul Pak. Ya, meskipun memang posisi kita agak berat saat ini Pak. Ditambah media yang memperkeruh suasana. Ini penyelidikan masih berjalan. Mudah-mudahan polisi bisa mendapatkan bukti yang benar ya. Bukan bukti yang salah ya. Karena kalau mendapatkan bukti yang benar, otomatis ya aku pun juga akan terbebas dari tuntutan. Iya. Sih. Ya pokoknya ini aja lah. Diusut sampai tuntas, dicari yang benar, dan kalau perlu, ya Mama percayalah. Kamu pasti akan melakukan hal-hal yang akan bisa, menolong situasi. Yang akan menguntungkan kamu. Itu aja sih. Oh aja, hati-hati. Ya, aku akan telepon sebentar ya, Marsha telepon. Oh, oke. Go ahead. Assalamualaikum Marsha. Waalaikumsalam, Pak Al. Gimana kondisi Bapak? Saya khawatir, Pak. Ya, tadi sempat dimintai beberapa pertanyaan sama polisi dan status saya masih jadi saksi, makanya boleh pulang. Alhamdulillah, Pak, kalau gitu. Tapi ini cuma untuk sementara karena penyelidikannya masih terus berjalan. Shirley memanfaatkan kondisi ini, Pak. Dia sengaja mendesak dan memojokkan Pak Al. Maka dari itu dia membawa wartawan ke kantor polisi, Pak. Dan nggak cuma itu, Pak. Tadi saya diberi file curian dari mata-matanya perusahaannya Mario. Yang dicuri di perusahaan Bapak dan saya harus menjiplak semuanya. Pak, saya benar-benar khawatir sama kondisinya Pak Al sekarang. Udah, kamu gak usah khawatir sama saya baik-baik aja kok. Apapun yang terjadi saya akan hadapi. Karena saya merasa saya tidak salah. Ya, semoga semuanya semakin membaik ya. Terima kasih doanya Marsha. Saya minta tolong, kamu tunggu koordinasi lagi dari saya, ya. Saya pasti akan tetap menghubungi dan menemui kamu nanti. Iya, Pak. Oke. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Al. Sebisa mungkin, Al. Sebisa mungkin aku pasti bantu kamu. Sampai semua ini selesai. Marsha bilang wartawan yang memblow up masalah berita ini dari Shirley. Anak buahnya Mario. Anak buahnya. Ya memang dibuat untuk menyudutkan aku sebagai tersangka. Iya sih. Jadi dia menggiring opini publik untuk ikut menyalahkan kamu. Sangat memanfaatkan situasi ini mereka. Iya. Ya pokoknya gini deh, karena kan ya mereka berusaha mengerahkan segala macam cara once again. I trust you, tapi kamu tetap harus hati-hati ya. Jangan sampai kasih celah kamu gegabah sedikit, jadi nantinya akan diuntungkan mereka. Jangan, ya. Iya, Ma. I trust you. Pak, kita harus mengambil langkah yang cepat, Pak, untuk mengantisipasi ini. Kita nggak tahu selanjutnya akan seperti apa.
Kita hadapi masalah ini dengan tenang ya. Jangan gegabah. Mario, Aku begini gara-gara kamu, Raisa. Gara-gara kamu nolak cinta aku. Aku mati begini gara-gara kamu. Aku gak mau mati sia-sia. lepasin Mario. Lepasin. Aku gak akan lepasin kamu. Kalau aku mati gara-gara kamu, kamu juga harus mati bareng sama aku. Dan aku gak akan ngelepasin kamu, Raisa. Gak akan. Mario, lepasin. Tolong. Suster, dokter. Mario, jangan ganggu aku. Jangan. Ya Allah. Ya Allah, kenapa aku bisa mimpiin Mario kayak gini? Apa karena aku ngerasa bersalah sama dia? Karena gimana pun aku ikut andil dalam hidupnya dia. Ya Allah. Mario. Enggak. Mario, kamu selama ini, kamu yang jahat sama aku. Kamu yang udah nyakitin aku, Mario. Nah, Papa habis terkena musibah. Papa difitnah mendorong Om Mario. Tapi Papa nggak pernah melakukan itu semua, nah. Doain Papa ya sayang. Supaya Papa terbebas dari tuduhan itu. Papa akan terus berjuang untuk membuktikan kalau Papa nggak salah. Papa harus kuat demi kalian. Mama tuh khawatirnya, gimana kalau tiba-tiba, ya nggak tahu kan kamu tadi cerita katanya Mario ini licik. Takutnya nanti kamu yang disudutkan, dia melakukan berbagai macam cara, jadi akhirnya kamu yang menjadi tertuduh. Mama tenang aja udah. Mama tenang. Mario bisa ngapain juga mah. Kondisinya juga lagi di rumah sakit. Tapi nggak tahu anak buah yang lainnya. Itu dia sih. Mau cuma mikirin aja kalau kamu kenapa-napa terkasihin anak-anak. Udah itu aja sih. Mama benar. Allah lagi-lagi kasih cobaan ke saya. Tapi kali ini saya benar-benar dalam posisi yang sulit. Bagaimana nanti nasib mereka kalau penyelidikan ini malah membuat saya di penjara. Anak-anak pasti sedih kalau itu terjadi sama saya. Saya juga nanti nggak bisa dekat dengan mereka. Ya Allah, anak-anak saya sudah kehilangan ibu mereka. Dan sekarang mereka terancam juga akan kehilangan saya. Walaupun saya tahu ini hanya sementara. Tapi tetap saja ya Allah. Saya nggak bisa menemani mereka lagi seperti sekarang. Astagfirullah. Sebaiknya saya sekarang sholat isya dulu. Biar hati ini lebih tenang.